Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Raymond. Saya dari Prodi Manajemen kelas 25 MN5. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kependudukan dan ketenagakerjaan. Nah, coba deh kalian pikirkan kenapa sih ada orang yang susah cari kerja, kena dan juga kenapa ada daerah yang padat banget penduduknya, tetapi ada juga yang sepi. Dan kenapa pemerintahan sering banget ngomongin soal lapangan kerja? Nah, semua itu berkaitan dengan dua hal besar ini. Yang pertama kita membahas kependudukan. Kependudukannya itu adalah ilmu yang mempelajari jumlah, struktur, dan perkembangan penduduk dalam suatu wilayah. Jika bukan cuma jumlah orang-orang, tapi juga umur, tinggal di mana, pertumbuhannya gimana. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk ada tiga, yaitu kelahiran. Semakin banyak bayi yang lahir, jumlah penduduk makin naik. Dan kematian atau mortalitas semakin tinggi, angka kematian jumlah penduduk berarti menurun. Nah, yang ketiga perpindahan atau migrasi. Imigrasi masuk ke suatu daerah dan imigrasi keluar dari suatu daerah. Masalah kependudukan yang sering terjadi yaitu ada beberapa. Yang pertama, kepadatan penduduk. Contohnya kota besar yang padat banget penduduknya. Dampaknya bisa menyebabkan macet, permukiman kumuh, dan menyebabkan polusi. Nah, yang kedua adalah persebaran tidak merata. Ada beberapa daerah penuh banget penduduknya dan ada juga yang kosong atau sedikit penduduknya. Nah, akibatnya pembangunan jadi tidak merata. Ketiga, kualitas penduduk rendah. Misalnya pendidikan rendah, kesehatan pun juga ikut rendah atau kurang. Nah, ini bakal berdampak ke dunia kerja nanti. Nah, upaya kita mengatasi masalah ini atau mengatasi masalah kependudukan ini ada beberapa solusi dari pemerintah, yaitu pertama, program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, pemerataan pembangunan di setiap daerahnya. Yang ketiga, peningkatan pendidikan dan kesehatan di suatu wilayah. Intinya, bukan hanya jumlah penduduk yang penting, tetapi juga kualitasnya. Nah, kita masuk ke pembahasan ketenagakerjaan atau pembahasan kedua. Nah, pengertian dari ketenagakerjaan yaitu ada segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik sebelum bekerja maupun setelah bekerja. Jenis-jenis tenaga kerja yaitu ada tiga, tenaga kerja terdidik dan terdidik atau tenaga kerja terlatih dan tenaga kerja yang tidak terdidik. Nah, kita akan membahas tentang tenaga kerja yang terdidik. Tenaga kerja yang terdidik itu contohnya seperti dosen, guru, dan dokter. Yang kedua, kita membahas tenaga kerja yang terlatih, yaitu contohnya mortir, sopir, dan lain-lain. Dan yang ketiga, tenaga kerja yang tidak terdidik, contohnya buruh kasar, dan lain-lain. Dan ini ada angkatan kerja versus bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja yaitu orang-orang yang bekerja atau yang sedang mencari kerja di suatu daerah. Nah, kalau yang bukan angkatan kerja yaitu seperti pelajar, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Nah, masalah yang sering terjadi pekerjaan yaitu adalah pengangguran, yaitu pertama, pengangguran sejenisnya, lapangan kerja yang terbatas, dan kesulitan tenaga kerja yang rendah. Kita akan membahas tentang pengangguran dan sejenisnya. Pengangguran yaitu pengangguran terbuka yaitu
enggak bekerja sama sekali, yaitu menganggur. Yang kedua, kita akan membahas tentang lapangan kerja yang terbatas. Nah, banyak banget ini karena lapangan kerja yang terbatas. Banyak pencari kerja, tetapi sedikit lowongannya. Nah, kualitas tenaga kerja yang rendah. Itu yang ketiga. Skill enggak sesuai dengan kebutuhan industri atau yang tidak skill yang tidak dibutuhkan oleh perusahaan yang kurang atau Nah, ada yang lebih penting lagi ini, yaitu antar hubungan kependudukan dan ketenagakerjaan. Dua hal ini saling berkaitan erat. Misalnya, jika jumlah penduduk banyak, maka jumlah tenaga kerja juga nanti meningkat. Namun, jika kualitas sumber daya manusia rendah, maka justru itu akan meningkatkan angka pengangguran. Jadi, bukan hanya jumlah penduduk yang penting, tetapi juga kualitasnya. Jika kualitas sumber daya manusia baik, maka ekonomi akan berkembang dan lapangan kerja juga akan semakin banyak. Nah, kalau kita bahas lebih dalam berarti penganggurannya sebenarnya juga kurang. Kependudukan dan ketenagakerjaan itu tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berdampak pada perkembangan suatu negara secara keseluruhan. Nah, negara dengan jumlah penduduk yang bisa menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan baik. Namun, jika diimbangi dengan kualitas yang memadai, justru bisa menjadi beban. Disinilah pentingnya peran pendidikan dan pelatihan dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan keterampilan seseorang, maka semakin besar peluangnya. Jika pendapatan pekerja yang layak di daerah sekarang, tantangan dalam tenaga kerja juga semakin kompleks. Nah, perkembangan teknologi yang sangat cepat membantu banyak jenis pekerjaan lama melalui tergantinya oleh mesin atau otomatisasi. Misalnya, pekerja yang dulunya dilakukan secara manual kini bisa digantikan oleh sistem digital. Hal ini tentu menuntut tenaga kerja untuk terus berpartisipasi dan meningkatkan keterampilan agar tidak tertinggal. Kemampuan seperti berpikir kritis, kreativitas, dan penguasaan teknologi menjadi sangat penting di zaman sekarang. Nah, selain itu, juga sering muncul fenomena baru seperti pekerjaan yang berbasis digital. Misalnya menjadi konten kreator, freelancer, atau pekerjaan remote. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa peluang kerja sebenarnya semakin luas, tetapi membutuhkan kesiapan dan kemampuan yang berbeda dari sebelumnya. Oleh karena itu, generasi muda harus lebih aktif dan mengembangkan diri untuk tidak hanya mengandalkan pendidikan formal, tetapi juga belajar berbagai sumber lain. Dari sisi kependudukan, urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota juga menjadi tantangan sendiri. Banyak orang-orang berpikir bahwa kota adalah tempat yang penuh peluang, sehingga mereka bergotong-gotong untuk pindah ke kota yang besar. Namun, jika kita barengi dengan keterampilan yang cukup, justru akan menambah jumlah pengangguran di kota tersebut. Oleh karena itu, pembangunan di daerah juga harus ditingkatkan agar masyarakat tidak harus melakukan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan ini, seperti dengan menciptakan program pelatihan pekerjaan, membuka akses pendidikan yang luas, serta mendorong investasi agar membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat. Nah, selain itu, dukungan terhadap usaha kecil, UMKM, dan menengah juga sangat penting karena
Sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja. Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya ada satu hal konsep yang penting dalam kependudukan yang sering dibahas, yaitu adalah bonus demografi. Apa sih bonus demografi itu? Nah, bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif biasanya antara 15 tahun sampai 64 tahun jauh lebih besar dibandingkan usia produktif, seperti anak-anak dan lansia. Kondisi ini sebenarnya adalah peluang emas bagi suatu negara karena artinya jumlah tenaga kerja sangat banyak dan bisa mendorong kebutuhan ekonomi dengan cepat. Namun, peluang ini tidak otomatis membawa keuntungan. Jika dikelola dengan baik, justru bisa menjadi bencana demografi, di mana banyak orang usia produktif tidak memiliki pekerjaan dan akhirnya meningkatkan angka pengangguran serta masalah sosial. Di sisi lain, peran pendidikan dan pelatihan menjadi sangat krusial. Pendidikan ini tidak hanya tentang mendapatkan nilai bagus di sekolah, tetapi juga tentang membentuk keterampilan yang relevan dengan kebutuhan di dunia kerja. Misalnya kemampuan komunikasi, kerjasama tim, problem solving, hingga literasi digital. Banyak perusahaan saat ini tidak hanya mencari orang yang pintar secara teori, tetapi juga yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Kalau kita hanya mengandalkan pengetahuan tanpa keterampilan, itu akan sangat sulit bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa dunia kerja sekarang sudah mulai berubah ke arah yang lebih fleksibel. Tidak semua harus bekerja di kantor dengan jam kerja yang tetap. Tetapi juga banyak pekerja yang bisa dilakukan secara online atau freelance. Bahkan seseorang bisa memiliki lebih dari satu pekerjaan sekaligus. Nah, ini bisa membuka peluang besar, tetapi juga menuntut tanggung jawab yang lebih tinggi. Kita harus bisa mengatur waktu dan menjaga konsistensi. Nah, kalau kita lihat dari sisi masalah sosial, pengangguran bukan hanya soal tidak punya pekerjaan, tapi juga bisa berdampak luas, misalnya meningkatkan angka kemiskinan, kriminalisasi, bahkan masalah kesehatan mental. Orang yang memiliki pekerjaan dan waktu yang lama bisa merasa putus asa dan kehilangan motivasi. Oleh karena itu, solusi ketenagakerjaan tidak hanya berfokus pada penyediaan lapangan kerja, tetapi juga memperdayakan masyarakat agar mampu mandiri. Menariknya lagi, perkembangan teknologi seperti ini, kecerdasan buatan atau artificial inteligensi juga mulai mempengaruhi dunia kerja. Beberapa pekerja mungkin akan hilang, tetapi di sisi lain akan muncul pekerjaan yang baru yang sebelumnya tidak pernah ada menjadi ada. Contohnya seperti data analisis, digital market, atau AI spesialis. Artinya kita tidak perlu takut dengan perubahan, tetapi harus siap untuk beradaptasi. Kunci utamanya adalah harus tetap belajar dan tidak berhenti untuk mengembangkan diri. Kita lihat dari sisi kependudukan. Ada juga tantangan lain seperti pertumbuhan pendudukan yang terlalu cepat di beberapa daerah. Jika pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, maka yang akan terjadi akan muncul berbagai masalah.
Nah, oleh karena itu, program seperti keluarga berencana atau KB tetap penting untuk menjaga keseimbangan antar jumlah penduduk dan kualitas hidup. Selain itu, pemerintahan juga berperan untuk keluarga juga sangat penting dalam membentuk kualitas kependudukan atau penduduk. Nah, lingkungan keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar melalui dari nilai-nilai, kebiasaan hingga pola pikir. Jika sejak kecil sudah dibiasakan untuk disiplin, kita akan lanjut lagi ke pembahasan ini. Mau belajar, ada satu hal ketika dewasa penting akan yang sering terlupakan ketika menghadapi dunia kerja dan ketenaga kerjaan, yaitu soal kesiapan mental dan pola pikir seseorang. Banyak orang yang fokus pada pendidikan formal dan keterampilan teknis, tetapi lupa bahwa dunia kerja juga sangat membutuhkan mental yang kuat. Misalnya kemampuan untuk tidak mudah menyerah, berani mencoba hal baru, dan siap menghadapi kegagalan ini. Di dunia nyata, tidak semua orang langsung mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Bahkan banyak orang yang harus melewati berbagai proses, melalui dari tolak berkali-kali, mencoba berbagai pekerjaan, hingga akhirnya menemukan bidang yang cocok. Selain itu, juga ada fenomena yang sering terjadi di masyarakat, yaitu ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan. Nah, banyak lulusan sekolah atau perguruan tinggi yang bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti terbatasnya lapangan kerja di bidang tertentu atau kurangnya pengalaman bekerja. Dari sini kita bisa belajar bahwa fleksibilitas itu penting juga. Kita harus siap untuk belajar hal baru di luar bidang yang kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi pembangunan sumber daya manusia itu sebenarnya dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu dari keluarga. Nah, kalau kita lihat dari sisi lain, perkembangan ekonomi juga sangat penting loh, mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan. Ketika ekonomi suatu negara sedang tumbuh, biasanya lapangan kerja akan semakin banyak. Nah, jika kalau sebaliknya, ketika terjadi krisis ekonomi dalam suatu negara, biasanya banyak perusahaan yang mengurangi karyawannya atau bahkan menutup. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kondisi tenaga kerja kita tidak hanya dipengaruhi oleh individu, tetapi juga oleh situasi ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki kemampuan beradaptasi agar tetap bisa bertahan dalam berbagai kondisi. Oleh karena, kemudian ada juga isu penting terkait kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di kota besar, emang peluang kerjanya sangat banyak, tapi persaingannya juga sangat ketat. Nah, sementara itu di daerah pedesaan, peluang kerjanya lebih sedikit, tetapi persaingannya tidak besar seperti di kota. Hal ini menyebabkan orang-orang memilih untuk merantau ke kota besar, meskipun belum tentu mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Oleh karena itu, pembangunan yang merata adalah menjadi kunci utama agar peluang kerja tidak hanya berpusat pada kota-kota besar saja. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa kependudukan dan ketenagakerjaan bukan sekedar teori, tapi realita yang bisa kita hadapi di setiap hari. Kita bisa jadi paham bahwa banyak jumlah penduduk tidak selalu menjadi masalah, selama kualitasnya juga ikut meningkat. Justru jika dikelola dengan baik, jumlah penduduk yang besar bisa menjadi keuntungan yang besar bagi suatu daerah untuk bisa mendorong kemajuan ekonomi.
Selain itu, kita juga bisa belajar bahwa dunia kerja itu tidak sederhana. Lulusan lalu langsung dapat kerja. Ada juga banyak faktor yang mempengaruhi, yang mulai dari pendidikan, keterampilan, pengalaman, hingga kondisi ekonomi. Karena itu, kita tidak bisa hanya bergantung pada satu hal saja, tetapi harus terus mengembangkan diri agar siap menghadapi persaingan di dunia kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dalam video ini. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih semuanya.